Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sekalipun kita beribadah dengan melalui online, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati bagi yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan pujikan Kunaikan Syukur.
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu, kami percaya Tuhan dimanapun kami berada pada saat ini, Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Kau urapi setiap kami. Kau pakai Tuhan hamba-Mu yang di dalam pekerjaan pelayanan ini. Tuhan pakai lebih lagi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Tuhan pakai lebih heran bahkan jemaat-Mu yang berada di rumah ataupun jemaat-Mu yang berada di tempat ini. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka lebih lagi sehingga apa yang Kau berikan pada pagi hari ini boleh kami jadikan sebagai dasar dan landasan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan, dan semuanya boleh kami nikmati dengan segala kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, kita masih dalam sukacita. Mari kita akan teruskan pujian kita bersama Tuhan Yesus. Kita lakukan perkara besar. Kita percaya dengan adanya kondisi seperti ini, semuanya akan berjalan dengan baik karena bersama-sama Tuhan Yesus. Pengharapan kepada Tuhan di dalam kondisi yang saat ini di tengah-tengah kita mengalami pandemi yang sangat-sangat mengkhawatirkan, tapi kita tidak akan merasa takut dan khawatir karena kita punya Allah yang menjadi pengharapan kita, dan semuanya akan boleh berjalan baik-baik saja bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan pujikan pujian bagi Tuhan, Allah pengharapanku.
Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah walaupun secara online. Kami percaya semua tidak mengurangi akan kuasa-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Juga pada saat-saat ini Tuhan, saat pandemi yang belum mereda, kuasa-Mu Kau nyatakan, perlindungan-Mu Tuhan Kau berikan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang memiliki pengharapan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami boleh mendengarkan, menikmati sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau buka hati kami, telinga kami, roh kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima apa yang menjadi harapan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur kami. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata bersama-sama, amin. Shalom sekalian, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa melakukan ibadah online karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita berkerumun, bergerombol, di mana saat kita berkerumun itu akan mengakibatkan penularan penyakit COVID yang masih berlangsung. Dalam pagi hari ini kita akan melihat bagaimana orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi yang tidak mendukung, kita tetap diharapkan oleh Tuhan kita melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan dan yang menyukakan Tuhan, juga menyukakan banyak orang di sekeliling kita. Itu sebabnya kita akan lihat dulu dalam Matius pasal yang ke-25, dikatakan ayat yang ke-41 sampai 45. Inilah tipe orang yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam situasi seperti ini, di mana orang hanya mencari keselamatan sendiri untuk meningkatkan imun mereka, kesehatan mereka, supaya mereka tidak terpapar COVID-19 yang saat ini banyak sekali varian-varian yang lebih berbahaya dari varian yang terdahulu. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 25 ayat yang ke-41, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, dikatakan, nyala dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42, sebab ketika aku lapar, dikatakan, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. 43, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. 44, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. 45, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang tidak memperhatikan sekeliling kita. Apa yang terjadi saat ini sekeliling kita, banyak orang yang menderita karena terpapar COVID, baik yang diisolasi mandiri di rumah maupun yang diisolasi di rumah sakit, di mana sudah tidak ada lagi kamar-kamar di rumah sakit untuk isolasi mereka. Itu sebabnya kita mengambil peran bagi mereka,
bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang menderita saat ini, baik menderita secara ekonomi, baik menderita secara fisik, secara sakit penyakit. Itu sebabnya apa yang berkenan di hadapan Tuhan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Maka ada 3 hal ayat yang kita petik di dalam bacaan ini. Dikatakan ayat yang ke 42, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ya, dikatakan bahwa inilah kita harus tampil bagi mereka orang-orang yang sangat membutuhkan. Ketika mereka lapar, maka kita harus peduli mereka. Artinya kita membantu orang-orang yang kekurangan. Bagaimana kita akan membantu orang-orang yang kekurangan? Yang pertama, memberikan semangat bagi mereka bahwa hidup ini harus memiliki pengharapan, memberi semangat mereka supaya mereka tidak lemah, supaya mereka tidak putus asa di dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Bagaimana ekonomi tidak berjalan seperti yang kita harapkan, perekonomian kita seakan-akan runtuh karena COVID-19 yang belum reda, dan juga akan memberi motivasi mereka supaya mereka semangat di dalam menghadapi kehidupan yang tidak menyenangkan saat ini, bahkan kehidupan yang cenderung membuat kita semakin susah. Berikan motivasi kepada mereka supaya kebajikan dalam hidup kita ini bisa dinikmati, terlihat oleh setiap mereka, dan memberikan doa buat mereka. Tidak hanya itu, tidak hanya doa, tetapi kita memberikan yang nyata bagi mereka. Berikan apa yang mereka perlukan, berikan mereka apa yang mereka butuhkan. Puji Tuhan, jikalau gereja kita GBI Manunggal Sejahtera bisa berperan aktif di dalam mendukung setiap orang-orang mereka yang ada di sekitar gereja. Mereka sedang isolasi mandiri, maka gereja tampil walaupun tidak seberapa, tetapi kita sanggup dan bisa memberikan sesuatu bingkisan buat mereka, bukan karena nilainya, nominalnya, tetapi karena kasih kita wujudkan di dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, membantu kekurangan mereka. Mereka kekurangan motivasi, mereka kekurangan semangat. Kita memberikan motivasi yang baik, memberikan semangat yang menggebu-gebu buat mereka, supaya mereka tetap memiliki semangat seperti kita anak-anak Tuhan yang terus memiliki semangat walaupun kondisi tidak mendukung, tetapi kita didukung oleh tangan yang kuat, yaitu Yesus Kristus sendiri yang mendukung kita. Berikan apa yang bisa kita berikan buat mereka yang saat ini sedang isolasi mandiri. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa beraktivitas di luar seperti biasa. Mereka perlu dukungan secara makanan, vitamin, buah, dan lain sebagainya. Kita akan dukung mereka walaupun tidak seberapa nilai nominalnya. Yang kedua, katakan 4:3 dikatakan demikian. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara, yang kedua, kita menunjukkan kemurahan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan lewat kehidupan kita, supaya kita memberikan tumpangan yang berarti mau menerima orang lain dalam segala keadaan. Yang kedua, kita akan peduli kepada orang-orang asing yang merasa terasing karena terpapar COVID atau interaksi dengan orang-orang yang sudah positif. Mereka diisolasi mandiri, mereka merasa terbuang,
mereka merasa terasing, tidak ada orang yang mau mendekat karena takut terpapar akan COVID. Tetapi kita harus tampil memberi atau menerima orang yang seperti itu dalam kehidupan kita. Saudara, bahwa yang kedua dikatakan melakukan kebajikan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus mau menerima segala orang, tidak pandang itu suku, tidak pandang itu kepercayaan, tidak memandang itu ras dan lain sebagainya, tetapi kita pandang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, atau orang-orang yang perlu dikasihi oleh Tuhan. Jikalau mereka belum mengenal akan kasih daripada Kristus Yesus, kita akan terima mereka apa adanya, berikan motivasi, berikan semangat terus untuk memiliki harapan di dalam kehidupan. Jangan mereka justru terasingkan, terabaikan, dan kita tidak peduli. Bukan itu yang dimau Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi kau pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara, bahwa orang-orang yang merasa terasingkan, terabaikan, tidak diterima oleh lingkungan, disitulah saatnya kita tampil buat mereka. Mereka butuh orang-orang yang bisa memberikan semangat dan motivasi hidup dalam mereka. Jangan malah membenci, mengasingkan, takut kalau tercovid, takut kalau penularan terjadi. Tidak, kita harus tetap percaya bahwa darah Yesus sudah menyelubungi kita dan semua penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saat ini anak Tuhan yang sedang isolasi mandiri, percayalah bahwa Tuhan mengerti kehidupanmu. Kamu tidak terasing, kamu tidak terbuang, tetapi kamu perlu istirahat di rumah. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan ayat yang ke-43, ketika aku sakit dan di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Saudara, ketika ada orang sakit, kita tidak berani datang untuk berdoa. Takut kalau ketularan, takut kalau terkonfirmasi virus yang tertransfer kepada kita. Ingat bahwa saat ini kita sudah memiliki teknologi yang canggih. Kita tidak perlu berinteraksi dengan mereka, tetapi kita hanya berdoa lewat video call. Kenapa kita tidak menggunakan teknologi mutakhir yang ada? Kita berdoa buat mereka. Kita tumpangi tangan di dalam doa, walaupun lewat video call, tidak mengurangi kuasa daripada Tuhan. Kalau kita ini berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Dan apa yang diberikan Tuhan bagi kita adalah yang terbaik yang daripada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberi kita sesuatu yang biasa-biasa saja. Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa, yang manusia tidak bisa memberikan, tetapi Tuhan bisa memberikan. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tidak ada ujungnya. Itu sebabnya kalau kita tidak bisa mengunjungi secara tatap muka, doakan mereka dengan video call. Kalau Tuhan terus bekerja, maka kesembuhan pun akan terjadi. Saudara, tidak hanya doa yang dekat dengan orangnya, doa orang yang jauh pun kalau kita doakan, kalau kita percaya kuasa Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka doa itu akan mendatangkan pengharapan,
dan pengharapan tidak sia-sia. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang letih lesu Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Bahkan yang susah sekalipun Tuhan akan berikan kesukacitaan jikalau mereka mendengar doa-doa kita, dan Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita, dan sukacita diberikan kepada mereka, kekuatan diberikan kepada mereka. Itu sebabnya doakan setiap orang-orang yang saat ini sedang sakit, sedang terkonfirmasi virus-virus yang varian baru. Sebab kuasa Tuhan, kasih Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah kita harus berani melangkah untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mau, Tuhan menghendaki kita untuk membantu orang-orang di dalam kesemangatan mereka, motivasi kepada mereka, doa dan tindakan-tindakan nyata. Tidak hanya doa, tetapi doa harus dibarengi dengan apa yang mereka butuhkan. Kemudian memberi tumpangan, berarti kita mau menerima orang lain yang saat ini sedang merasa dirinya terbuang dari tengah-tengah masyarakat karena terkonfirmasi virus COVID-19. Yang ketiga, ayo kita belajar mendoakan mereka, mengunjungi lewat video call. Jikalau kita mengunjungi secara fisik, kita ragu-ragu tidak berani, tetapi kunjungi mereka lewat video call. Yang saat ini setiap orang di Indonesia sudah memiliki HP yang cukup canggih. Gunakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas, kasih Tuhan itu sempurna. Mengapa kasih Tuhan itu tidak ternyata dalam kehidupan kita? Kita akan angkat satu pujian, kasih yang sempurna. Biar kasih yang sempurna yang daripada Tuhan itu melanda kehidupan kita. Kita akan melakukan apa yang terbaik seperti ayat-ayat yang sudah kita dengar bersama-sama. Sempurna.
Engkau Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Sebab Engkau Bapa-Mu. Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, bekerjalah dalam tiap kehidupan kami, supaya kami benar-benar menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu, orang-orang yang bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang dapat dan bisa menabur kebaikan bagi setiap orang yang membutuhkan kebaikan-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini tidak sia-sia, tapi boleh memulihkan, membentuk kehidupan kami, supaya hidup kami berkenan seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ada beberapa pengumuman Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah online masih berjalan karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung untuk kita bisa berkumpul. Itu sebabnya setiap minggu jam 7.30 kita akan lihat siaran ibadah online dari Gereja Betel Indonesia Manunggal Sejahtera. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita kedangkan tangan bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Jikalau kami hari-hari ini kami tidak bisa beribadah secara tatap muka, tetapi kami hanya bisa ibadah lewat online. Biarlah ini tidak mengurangi kuasa kami, tidak mengurangi kuasa Tuhan lebih lagi untuk kami dapat mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini beribadah bersama-sama kami lewat online. Kami berdoa buat mereka Tuhan, Engkau berkati setiap mereka, Engkau jagai dengan kuat kuasa darah-Mu, jauhkan mereka dari segala penyakit apapun, seperti penyakit COVID yang saat ini sedang merebak. Lindungi mereka Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati akan dilakukannya berhasil, dan Tuhan sendiri akan campur tangan dalam kehidupan mereka. Yang sedang isolasi mandiri, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan, sebab kuasa-Mu tidak berubah buat kami hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus, anak domba